adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang ditanamkan terhadap umatnya, yang disebarkan ke seluruh umat manusia. Nah, dengan ajaran yang seperti ini, kaum Yahudi tidak mempercayainya, tidak meyakininya, dan juga tidak mengimani terhadap Rasulullah SAW bahwa beliau adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, sifat dari orang Yahudi suka memutarbalikkan kebenaran. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, ya, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini apa yang terjadi? Di dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa akan datang seorang nabi yang akan menyempurnakan agama-agama dan juga rasul-rasul sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahu, paham dan mengerti terhadap Taurat, tapi tidak mau melaksanakan, tidak mau mengimani terhadap Rasulullah SAW. Makanya talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara yang hak dan juga dengan yang batil. Ini adalah tidak boleh. Nah, ini konteksnya di dalam akidah yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun secara lebih general, ini juga sama yang berlaku di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau misalnya kita karena merasa toleransi, menghargai terhadap sesama saudara kita, akhirnya apa? Hari Minggu kita ke gereja, kemudian hari-hari biasa ke masjid, itu tidak boleh. Ini namanya sama juga talbisul haqqo bil batil. Ya, jadi Pak Imaman walaupun sholat di Istiqlal di tempatnya katedral, ya jangan nyebrang dulu gitu ya, sholat dulu di situ. Ya, jadi jangan menyeberang untuk menghormati saudara kita dengan melakukan ibadah di tempat orang yang non muslim. Bukan begitu Pak Imaman? Gitu ya Pak. Oh iya, sekarang di bawah ya. Oh iya benar. Gak usah nyebrang gitu ya. Ada lorong yang di bawah. Iya, gitu. Jadi itu termasuk salah satu talbisul haqqo bil batil, ingin menghargai, ingin menghormati, tapi dengan cara masing-masing beribadah satu dengan yang lain. Ini pun yang pernah ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, ya, oke lah, sekarang aku bebaskan engkau untuk berdakwah. Aku bebaskan untuk engkau mengajak orang-orang untuk meyakini agamamu. Tapi engkau sekarang gini, kalau misalnya ketika melakukan ibadah terhadap agamamu, kami ikut. Dan sebaliknya, ketika kami melakukan ibadah, kamu juga ikut. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah, tidak akan menjembah terhadap apa yang engkau sembah. Engkau menyembah api, engkau menyembah lilin, ada juga yang menyembah roti gitu ya, rotinya disembah, habis disembah terus dimakan. Alhamdulillah ternyata rotinya bisa mengenyangkan, tapi itu dituhankan. Enggak, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitu pula qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud. Dan kami pun sama, tidak akan memaksa engkau untuk supaya menyembah agama kami, untuk melaksanakan ajaran-ajaran kami. Ini adalah toleransi yang sebenar-benarnya. Saling menghormati iya, saling menghargai harus, namun bukan berarti kebablasan. Saling menghargai, saling menghormati, akhirnya melakukan ibadah yang bukan menurut keyakinan kita, melakukan ritual yang bukan merupakan kebiasaan kita, maka itu adalah hal yang tidak boleh. Ini termasuk talbisul haqqo bil batil,
mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan ini termasuk salah satu kebiasaan kaum Yahudi dan termasuk mistiknya Dajjal ataupun temannya Dajjal. Lalu yang ketiga, bahwa kaum Yahudi ini adalah yang diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir, yang kita telah membahas tentang Fir'aun dulu gitu ya. Nah, ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna